Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma barik lana fi jam'ina hadza warzuqna fihi ya dzal jalali wal ikram wa tuhibbu wa tardah min sadil aqwal wa salihil a'mal. Allahumma alhimna rushda anfusina wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikannya yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, dan pada sore hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita untuk berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita pada sore hari ini menjadi majelis yang diberkahi olehnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa meluruskan niat semata-mata untuk mencari ridhonya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan pada sore hari ini kita ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya tematik, ya, tidak membaca atau melanjutkan apa yang biasa kita baca dari kitab Durus Muhimmah li Amatil Ummah, yang pembahasan kita sampai kepada masalah adab, masalah akhlak. Kita ingin selingi dengan pembahasan tematik tentang khasais ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khasais yaitu keistimewaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita anggap penting karena dengan mengetahui keistimewaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita telah ditetapkan oleh Allah sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini telah ditetapkan sebagai umat yang terakhir, dan tidak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap dengan kita mengetahui keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang berusaha untuk bisa istiqomah dalam mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah menjadikan kita sebagai umat ijabah,
umat yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Di sana ada umat Muhammad tapi tidak menerima dakwah. Itu yang disebut dengan umatud dakwah. Dia belum menerima ajakan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti agamanya. Namun kita telah dijadikan oleh Allah sebagai umat al-ijabah, umat yang mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW. Dan di sana banyak orang yang tidak mengikuti ajakan ini, tidak diberi hidayah atau belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi kita Muhammad SAW telah menyebutkan di dalam sabdanya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi jiwa yang Muhammad ada di tangannya, itu demi Allah, Nabi bersumpah, demi Allah, tidaklah siapapun yang mendengar diutusnya aku dari umat ini, apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, kemudian dia mati dan belum mengikuti ajakanku, belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, belum menerima ajakan Nabi, kemudian dia meninggal dunia, kecuali dia adalah penghuni neraka. Ya, kita tahu bahwa Yahudi, Nasara, termasuk juga Majusi, itu umat Muhammad, ya, termasuk umat Muhammad, tetapi masih dalam kategori umatud dakwah, ya, umat yang masih diajak, masih didakwai. Sementara kita alhamdulillah telah menjadi umatul ijabah yang telah dimuliakan oleh Allah sehingga diberi hidayah dan memenuhi panggilan Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW, mengikuti agama yang dibawa olehnya. Meskipun keadaan kita tidak sama dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW, namun telah masuk ke dalam umat yang mengikuti Nabi SAW. Dan umat yang mengikuti Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam surat Fatir ayat 32 kalau tidak salah, bahwa Allah menyebutkan di sana, "Tsumma awrasnal kitab alladzi istafaina min ibadina." Kemudian kami telah mewariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi Allah telah memilih dari hamba-hambanya untuk mendapatkan hidayah. Namun mereka yang mendapatkan hidayah itu tidak sama tingkatan keimanannya. Maka faminhum zalimun li nafsihi, ada di antara mereka yang zalim li nafsihi. Islam, muslim, tapi muslim yang zalim li nafsihi, yang masih meninggalkan yang wajib, yang masih terjatuh kepada yang haram, tapi dia muslim. Kemudian ada juga di antara mereka wa minhum, dan di antara mereka muqtasid, ada yang disebut dengan muqtasid, yaitu yang lebih tinggi tingkatannya, telah menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dan di antara mereka ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu sabiqun bil khairat, yang bukan hanya menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tapi juga menambahi dengan menjalankan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Ya, makanya ini kelompok yang atau tingkatan Islam yang paling tinggi, yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Ya. Berbeda dengan yang pertama, zalim bi nafsih. Dia akan masuk surga karena dia muslim, dia punya Islam, dia akan masuk surga. Tetapi bisa jadi dia akan dibersihkan dulu dosa-dosanya karena dia muslim tapi banyak berbuat dosa, masih terjatuh kepada dosa, masih terjatuh kepada menjalankan melakukan hal yang diharamkan,
dan meninggalkan hal yang diwajibkan. Namun dia punya la ilaha illallah, dia punya tauhid. Ya. Dan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, memahaminya, mengamalkannya, maka pasti dia akan masuk surga. Namun dia bisa terjatuh kepada api neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya. Nah, berbeda dengan tingkatan muqtasid dan juga tingkatan sabiqun bil khairat, maka mereka adalah tingkatan yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Nah, kita alhamdulillah telah masuk dalam kelompok ini, kelompok yang menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin sampaikan di sini beberapa kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima ajakan beliau. Di antaranya ya, bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat. Umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat, sebagaimana dalam surat Ali Imran Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia. Dalam surat Ali Imran ayat 110. Kemudian Allah menyebutkan dalam kelanjutan ayat ini sebabnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yaitu dengan sebab kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan kalian jadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini adalah sebaik-baik umat, makanya nanti pada hari kiamat umat Nabi Muhammad SAW yang merupakan umat terakhir, tidak ada umat setelahnya, namun dia yang pertama kali masuk surga. Dia yang pertama kali masuk surga. Nabi SAW menyebutkan nahnu al-akhirun wal al-awwalun yaumul qiyamah. Kami secara urutan histori, secara urutan urutan sejarah, ya, maka kami adalah umat yang terakhir, kata Nabi SAW. Ya, tidak ada umat setelah umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi kami adalah nanti yang pertama, yang terdepan pada hari kiamat, yang terdepan ketika masuk surga, yang terdepan ketika melewati sirat. Ya. Maka ini, ya, sebaik-baik umat Allah telah menjadikan umat Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baik umat, karena mereka adalah umat yang baik dan umat yang melakukan kebaikan, umat yang berbuat baik dan memperbaiki, umat yang baik dan memperbaiki. Ya, maka ini yang menjadi sebab kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat yang beriman kepada Allah, umat yang bertauhid, ya, dan umat yang melakukan perbaikan, yaitu melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Ya, maka hendaknya ini kita wujudkan, ya, dalam kehidupan kita. Dan ini sebetulnya sama dengan apa yang sudah dihafal oleh kita dari surat Al-Asr. Ya, Allah menyatakan wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Setelah Allah bersumpah dengan Al-Asr, dengan waktu, dengan masa, kemudian Allah mengatakan bahwa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, menjadi orang yang baik dengan iman dan amal saleh, kemudian memperbaiki yang lainnya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kemudian memperbaiki orang lain. Ya. Maka ini menjadi sebab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebaik-baik umat. Ya. Semakin kita ikut
bertambah imannya dan bertambah keikutsertaan kita dalam dakwah, dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka semakin tinggilah semakin selamatlah kita dari kerugian, semakin baiklah keadaan kita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dijadikan sebagai umat yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat. Wasat itu artinya umat yang baik, yang tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Allah menjadikan umat Nabi Muhammad SAW sebagai ummatan wasata, pertengahan dari umat yang lainnya. Umat yang lainnya ada Yahudi, ada Nasara. Ya, mereka adalah umat yang bermudah-mudahan dan berlebih-lebihan. Ya. Contohnya dalam masalah bersuci, ya. Yahudi berlebih-lebihan hingga wanita yang haid itu tidak boleh duduk bersama yang suci. Wanita yang haid tidak boleh makan bersama, tidak boleh duduk bersama, harus berada di ruangan tersendiri, terpisah. Ya. Ini Yahudi. Adapun Nasara sebaliknya, tidak ada masalah dengan wanita yang haid. Bahkan mau berhubungan dengan suaminya pun tidak apa-apa. Bahkan pada tempat keluarnya haid pun tidak apa-apa. Tidak, jadi bermudah-mudahan dalam masalah bersuci. Sementara agama kita, agama yang pertengahan. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umatan wasata, pertengahan yang terbaik, yang tidak bermudah-mudahan dan tidak berlebih-lebihan. Ya, maka kita wujudkan pertengahan yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita, sehingga menjadi orang yang tidak bermudah-mudahan dan tidak pula berlebih-lebihan. Yang dengan sebab inilah kemudian Allah jadikan kita sebagai syuhada, sebagai saksi. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi. Ya, Allah telah menjadikan umat Nabi Muhammad SAW sebagai saksi. Kita tahu bahwa saksi itu adalah orang yang adil, orang yang dipercaya, orang yang memenuhi syarat. Dan umat ini telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi karena betul-betul mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka telah Allah jadikan umat yang mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terbaik, yang pertengahan, dan juga menjadi saksi bagi umat-umat yang lainnya. Ya. Dan saksi ini tentunya tidak bisa dijangkau, tidak bisa ditempati kecuali oleh orang-orang yang terbaik, ya, dari manusia. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa umat ini adalah umat yang paling banyak masuk ke dalam surga. Ahlul jannah, ahlul surga yang terbanyak adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Atardawna an takunu rub'a ahlil jannah?" Apakah kalian senang kalau kalian menjadi seperempatnya penduduk surga? Qalu, maka para sahabat pun menjawab, "Na'am." Tentu kami sangat senang ya Rasulullah menjadi seperempat penduduk surga.
Kemudian Nabi menambahi lagi, atardawna an takunu thulutsa ahlil jannah. Bagaimana kalau sepertiganya? Sepertiga ahlul jannah. Sepertiga sama seperempat banyakan mana? Ya, banyakan sepertiga ya. Ini kalau ada lingkaran, kemudian dibagi 4, itu masing-masingnya seperempat. Kalau ada lingkaran dibagi 3, maka masing-masingnya sepertiga. Tentu sepertiga lebih banyak. Maka para sahabat pun mengatakan, "Na'am, tentu kami senang ya Rasulullah menjadi sepertiga ahlul jannah." Kemudian Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, inni la arju an taqulu nisfa ahlil jannah." Bahkan demi Allah, aku berharap kalian menjadi separuh ahlul jannah, separuh penghuni surga. Ya, ya, maka Allah telah memberikan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terakhir, namun yang pertama kali masuk surga, bahkan yang terbanyak dari penduduk surga. Nah, kemudian termasuk dari keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW adalah termasuk dari umat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang amalannya sedikit ya, tetapi pahalanya sangat besar ya. Amalannya sedikit, tapi keutamaan dari amalan yang sedikit itu berlipat-lipat. Nah, ini digambarkan oleh Nabi SAW. "Famasalukum wa masalul yahud wan nasara kamasali rajulin istamala umalan." Permisalan kalian, ya, permisalan kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan umat Yahudi dan Nasara, itu permisalannya seperti orang yang memberikan upah kepada karyawan, ya, di mana dia mengatakan, man ya'malu li ila nisfin nahar ala qirat. Siapakah di antara kalian yang mau bekerja untukku dari mulai pagi sampai siang hari, dari mulai pagi sampai zuhur, dengan upah 1 qirat. Maka kemudian fa'amilat al-yahud, maka Yahudi pun menerima tawaran itu, menerima tawaran untuk bekerja dari mulai pagi sampai zuhur dengan gaji upah 1 qirat. Kemudian orang itu mengatakan lagi, man ya'mal li min nisfin nahar ila al-'asr ala qirat. Siapa di antara kalian yang mau bekerja untukku dengan dari waktu mulai habis zuhur sampai asar dengan upah 1 qirat. Fa'amilat an-nasara, maka kemudian Nasara yang menerima tawaran tersebut. Sementara umat Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam hadis ini, adapun kalian, maka kalian beramal dari mulai asar sampai maghrib saja, tapi pahalanya 2 qirat. Pahalanya 2 qirat. Jadi waktunya beramal paling singkat, tapi pahalanya paling besar. Ya, maka inilah kelebihan, keistimewaan yang diberikan kepada umat, ya, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai umat, ya, Nabi Muhammad SAW, dan kita berusaha untuk terus, ya,
istiqomah di atas agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itulah kita akan mendapatkan keistimewaan. Karena keistimewaan ini akan didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan umat ijabah, umat yang memenuhi ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin kita mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin merasakan dan akan semakin mendapatkan keistimewaan yang Allah janjikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan yang terakhir tadi, bahwa umat Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan, amalannya sedikit tapi pahalanya berlipat. Di antara sebabnya karena Allah telah menetapkan adanya bulan-bulan yang istimewa, yang di bulan-bulan yang istimewa itu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala dilipat gandakan oleh Allah. Di antaranya adalah apa yang akan kita jumpai dalam beberapa hari ini insyaallah. Mungkin kalau tidak hari Jumat ya hari Sabtu barangkali, menunggu pengumuman dari pemerintah untuk memasuki awal Dzulhijjah. Ada apa dengan awal Dzulhijjah? Bahwasanya 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih dan menciptakan, dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Allah telah menciptakan bulan Dzulhijjah dan Allah telah memilih di 10 hari awal bulan Dzulhijjah sebagai hari-hari yang penuh dengan keutamaan. Ya, di antaranya disebutkan dalam Sahih Bukhari, mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi. Tidak ada amalan yang dilakukan pada hari-hari yang lebih afdal dari amalan yang dilakukan pada hari-hari ini. Ini amalan yang dilakukan di 10 hari yang pertama. Orang yang beramal pada 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah, maka dia telah beramal pada hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal. Bahkan para sahabat ketika menanyakan qalu walal jihad, apakah jihad tidaklah lebih afdal? Nabi SAW mengatakan walal jihad, tidaklah jihad lebih afdal. Jadi 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah, kalau kita isi dengan amal-amal kebaikan, itu lebih afdal daripada jihad. Dikecualikan oleh Nabi, idza rajulun kharaja bi nafsihi wa amalihi falam yarji bi syai'in min dzalik, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang berjihad dengan jiwanya dan dengan hartanya kemudian tidak kembali dengan membawa apapun, artinya dia mati syahid. Ini pengecualian dari yang disebutkan tadi. Artinya amal soleh pada hari-hari tersebut adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah, Subhanahu wa taala, dilakukan pada hari yang memiliki keutamaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut di dalam firman-Nya, wal fajr wa layalin 'ashr. Ya, demi fajar dan demi layalin 'ashr. Layalin 'ashr ini disebutkan oleh para ahli tafsir dari para sahabat seperti sahabat Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, bahwa layalin 'ashr yang dimaksudkan adalah 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah. Ya. Meskipun ada juga yang menafsirkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu para ulama khilaf mana yang lebih afdal, 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah ataukah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ya. Maka pendapat yang pertengahan yang tepat insyaallah, sebagaimana ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya dari para ulama, bahwa malam hari
pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu lebih afdol. Tapi siang harinya itu lebih afdol 10 hari yang pertama. Ya, karena pada malam hari di akhir Ramadan 10 hari yang terakhir adalah Lailatul Qadar. Ya, adapun siang harinya maka 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah lebih afdol. Ya. Kalau lebih afdol dari 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka tentunya lebih afdol dari 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua. Sehingga tidak ada hari yang lebih afdol untuk beramal soleh dari hari-hari dalam satu tahun daripada hari-hari yang ada di awal bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, kita tahu bagaimana orang-orang menghidupkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana sampai ada i'tikaf, sampai ada ibadah yang dengan menghidupkan malam-malamnya. Maka ya, ketahuilah bahwa 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah itu lebih afdal dari 10 hari yang pertama di bulan Ramadan, dari 10 hari yang kedua di bulan Ramadan, dan dari 10 hari yang terakhir di siang harinya. Artinya hendaknya kita betul-betul mengistimewakan. Jangan ya, ini kita mengistimewakan Ramadan tapi melalaikan 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah. Dan kebanyakan kita seperti itu. Kebanyakan kita kalau bulan Ramadan luar biasa, ya, ibadahnya luar biasa, sedekahnya juga demikian, baca Qur'annya juga demikian. Nah, maka hendaknya ini juga terjadi hendaknya ini juga dilakukan pada 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah untuk kita manfaatkan hari-hari yang paling istimewa dalam satu tahun. Sebagaimana kita dahulu mengisi hari-hari di bulan Ramadan, bahkan ini lebih afdal. Bahkan ini lebih afdal. Di antaranya digunakan untuk berzikir. Di antaranya adalah bertakbir, zikir yang berupa takbir, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd sejak hari pertama di awal bulan Dzulhijjah. Ya. Baik ketika di rumah, ketika di pasar, ketika di jalan, ya. Dan ini yang disebut dengan takbir yang mutlak. Dan di sana ada juga takbir yang muqayyad, yang ditetapkan waktunya, yaitu dimulai pada hari Arafah setelah sholat subuh pada hari Arafah. Ya. Ini hari di mana kita dianjurkan untuk bertakbir dengan takbir yang muqayyad, ya, yaitu setelah di hari yang setelah sholat subuh pada hari Arafah. Dan hari Arafah, ya, ini adalah hari yang terbaik dalam satu tahun. Hari Arafah ini adalah hari yang paling istimewa selama satu tahun. Hari yang paling terbaik dalam satu tahun yang kita temui dalam kehidupan kita. Hari yang terbaik adalah hari Arafah. Maka sejak hari Arafah, setelah sholat subuh kita dianjurkan untuk bertakbir setelah selesai sholat, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Baik laki-laki maupun perempuan, ya. Hanya saja perempuan tidak perlu mengeraskan, ya, terlalu keras, ya. Laki-laki mengeraskan, ya, dengan suara yang keras. Adapun perempuan, ya, cukup didengar oleh dirinya sendiri, tapi diucapkan, ya, bukan di dalam hati, diucapkan. Ini diantara yang perlu kita perhatikan di 10 hari yang pertama di awal bulan
Dzulhijjah. Kemudian juga kita gunakan untuk membaca Al-Quran ya. Sebagaimana di bulan Ramadan kita menghatamkan Al-Quran berapa kali misalnya, maka di awal bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah juga hendaknya lebih ya, dari bulan Ramadan untuk kita meningkatkan ibadah membaca Al-Quran ya. Kemudian juga yang memiliki kelebihan ya, rezeki, maka dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah. Dan termasuk yang sangat dianjurkan juga berpuasa. Berpuasa termasuk amalan yang dianjurkan sejak tanggal pertama sampai tanggal yang ke-9. Jika mampu, maka ini adalah ibadah yang sangat besar. Sebagaimana telah diketahui oleh ibu-ibu semuanya, ibadah puasa itu hampir tidak ada tandingannya. Pahalanya sangat besar, manfaatnya sangat besar, keutamaannya sangat besar, buahnya juga luar biasa bagi orang yang menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya. Nah, yang paling penting lagi tentunya adalah yang wajib ya, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini merupakan ibadah yang sangat besar. Tidak ada ibadah yang lebih besar dari sholat 5 waktu setelah orang itu bertauhid kepada Allah, maka dijadikan sebagai rukun Islam yang kedua. Oleh karena itu ini menjadi ibadah yang hendaknya betul-betul dijalankan dengan lebih baik, lebih khusyuk, lebih baik pelaksanaannya. Ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, ibadah yang diwajibkan oleh Allah, itu yang paling dicintai oleh Allah. Dan yang pertama kali diwajibkan setelah bertauhid adalah sholat 5 waktu ya, maka ini hendaknya diperhatikan oleh ibu-ibu semuanya untuk dijaga ya, dari sisi tumakninahnya, dijaga dari sisi khusyuknya, dijaga dari sisi pelaksanaannya. Kemudian tentunya ya, semua ini tidak mungkin akan bisa diwujudkan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita bisa mewujudkan ini semuanya? Karena tidak ada satu kebaikan pun sekecil apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah untuk kita bisa menemui hari-hari yang luar biasa ini dengan kita tingkatkan ibadah kita? Bagaimana? Yang pertama adalah kita tentunya harus menyiapkan iman, menyiapkan diri kita untuk betul-betul menjadi orang yang beriman. Kita kuatkan iman kita ya. Karena iman itu ada sebab-sebabnya yang menyebabkan akan bertambah dan menyebabkan akan berkurang. Dan setiap orang itu dokter bagi dirinya masing-masing. Setiap orang tahu bagaimana keikhlasannya. Setiap orang ngerti dirinya ikhlas atau tidak ikhlas. Setiap orang ngerti apa yang diucapkan itu ikhlas, apa yang dilakukan ikhlas atau tidak. Setiap orang itu tahu. Maka dia itu dokter bagi dirinya masing-masing ya, maka di sini hendaknya diperbaiki keimanan kita sehingga menjadi orang yang betul-betul memiliki iman yang kokoh. Setelah itu kemudian bertobat kepada Allah, disambut ya, hari-hari ini, hari-hari yang luar biasa ini, 10 hari yang pertama dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita bisa melihat dirinya masing-masing, dosa-dosa yang dilakukannya ya. Maka kita bertobat dari dosa-dosa yang kita ketahui, dari dosa-dosa yang kita ketahui ya. Dari dosa-dosa yang pernah dilakukan untuk kemudian kita bertobat darinya. Maka di samping dengan tobat itu akan menghapus dosa kita, maka ini juga akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga
kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tergerak dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, terutama pada hari yang sangat istimewa ini. Ya, kemudian berusaha untuk bermujahadah. Bermujahadah itu memaksa diri, memaksa hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu untuk menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan. Ditundukkan, yang dengan kita menundukkan hawa nafsu, dengan kita bermujahadah, berjihad melawan diri sendiri, menundukkan diri sendiri untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu akan datang kemudahan. Dimulai dengan bermujahadah, ya, maka akan datang kemudahan. Ini terkadang berat, terkadang untuk memulainya berat, maka kita paksa diri kita tundukkan hawa nafsu kita. Maka setelah dipaksa akan datang pertolongan Allah, sehingga kemudian datanglah kemudahan. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksa dirinya, menundukkan dirinya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka Allah berikan kemudahan. Mungkin sebagian ibu-ibu akan merasa berat, bagaimana puasa ya? Puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, bagaimana ini? Terasa berat. Tapi kalau dipaksa, maka pertama kali berat, tapi setelah itu akan datang kemudahan. Akan datang kemudahan dan akan merasakan buah dari amal soleh. Begitu pula yang lain-lainnya dari ibadah yang terkadang di awal-awal melakukannya terasa berat, tapi kemudian dengan paksaan ya, yang kita lakukan pada diri kita, dengan kita tundukkan hawa nafsu kita, maka akan menjadi sebab datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ya ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini saat untuk kita mencari bekal untuk akhirat kita. Jangan disia-siakan hari yang istimewa ini, karena kita hidup ya, di dunia untuk beramal, dan akan datang hari yang amalan ibadah itu sangat dicintai oleh Allah untuk dilakukan pada hari-hari tersebut. Maka sekecil apapun dari amalan kebaikan ya, tidak disia-siakan. Ya, kita manfaatkan dan kita mohon pertolongan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita perbaiki iman kita ya, untuk kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan di hari-hari yang istimewa. Jangan sampai berlalu begitu saja ya, untuk hal-hal yang sia-sia. Bahkan kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, untuk silaturahim, menghubungi kerabat, terutama yang putus, yang tidak pernah dihubungi, yang tidak pernah ada komunikasi, kemudian dihubungi. Kemudian ketika ada yang sakit, barangkali kita menjenguknya, yang punya kelebihan harta bisa membantu yang miskin dan seterusnya, sebagai bekal yang nanti akan kita rasakan ya, buahnya pada hari yang sesungguhnya di akhirat. Kita akan dapatkan betapa balasan Allah sangat besar. Ternyata berlipat-lipat apa yang kita lakukan dari kebaikan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat. Ya, maka ini hari yang belum tentu kita akan menjumpainya pada tahun berikutnya. Hari yang lebih istimewa dari bulan Ramadan, hari yang lebih istimewa bahkan dari 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan pada pagi harinya. Maka ini hendaknya betul-betul diperhatikan ya, untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menjanjikan bahwa umat ini adalah umat yang sedikit amalannya, ringan amalannya tetapi berlipat-lipat
pahalanya. Kita akan menjumpai janji Allah saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita memanfaatkan hari-hari yang istimewa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, menunjukkan kebenaran untuk kita menjalankannya, menunjukkan kepada kita kebatilan untuk kita menjauhinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa ikhlas dalam amalan-amalan kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya untuk kita bisa menjalankan kebaikan-kebaikan dan meningkatkan kebaikan pada hari-hari yang istimewa yang akan kita jumpai. Wallahu taala a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.